Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung Bapak, Ibu guru, dan rekan-rekan pemakalah menonton video berikut. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aulia Nurmasari dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya tulis dengan judul Sistematik Literatur Review, Keefektifan Model Pembelajaran Core Terhadap Kemampuan Koneksi Matematis Ditinjau dari Self-Confident. Berikut adalah latar belakang yang menjadi dasar mengapa saya menulis. Jadi, latar belakang penelitian saya ini didasari dari sifat matematika, yang mana matematika itu merupakan ilmu yang terstruktur. Artinya, antar konsep yang ada di matematika itu saling berkesinambungan, saling terkait satu sama lain. Nah, itulah mengapa kita atau peserta didik itu membutuhkan yang namanya kemampuan koneksi matematis. Nah, kemampuan koneksi matematis ini memiliki banyak sekali kegunaan, terutama bagi peserta didik, nggih. Nah, kegunaan yang pertama yakni untuk memperoleh pemahaman yang bermakna, dan yang kedua, peserta didik atau siswa itu nggak perlu mengingat banyak rumus, dan yang terakhir, agar peserta didik ini memiliki pengetahuan matematika yang lebih luas. Di samping itu, kemampuan koneksi matematis itu merupakan kemampuan yang diwajibkan NCTM untuk dikuasai di samping kemampuan penalaran matematis, kemampuan komunikasi matematis, dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi faktanya siswa itu belum mampu menghubungkan konsep-konsep dalam matematika. Nah, apalagi menghubungkan matematika dengan ilmu pengetahuan di luar matematika. Nah, hal tersebut diungkapkan oleh penelitian dari Nugraha dan juga penelitiannya Ziliwu. Nah, rendahnya kemampuan koneksi matematis siswa juga didukung oleh data kuantitatif. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Son pada tahun 2022 menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa di Indonesia yakni 42,88. Rendahnya kemampuan koneksi matematis bukan terjadi di tahun-tahun terakhir ini, tapi sudah sejak dari dulu. Nah, hal tersebut dibuktikan dari penelitian yang dilakukan oleh Sugiman pada tahun 2008 yang menyatakan bahwa rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa pada sekolah yang ditelitinya yakni 53,8%. Nah, ada beberapa penyebab mengapa kemampuan koneksi matematis di Indonesia yang masih rendah. Penyebab yang pertama yakni model konvensional yang masih banyak digunakan. Jadi, di sekolah-sekolah itu masih banyak menggunakan model konvensional atau metode ceramah. Jadi, pembelajaran masih terpusat terhadap guru. Nah, selain itu, penyebab yang kedua yakni rendahnya self-confident atau kepercayaan diri siswa. Nah, berangkat dari latar belakang yang telah saya ungkapkan sebelumnya, di sini saya mengemukakan dua rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yakni apakah model pembelajaran core lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan koneksi matematika dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional pada siswa sekolah menengah? Dan yang kedua, bagaimana hubungan antara tingkatan kepercayaan diri dengan kemampuan koneksi matematis siswa sekolah menengah? Jadi di sini saya menawarkan model untuk mengatasi model konvensional, yakni model pembelajaran core yang mana ditinjau dari kepercayaan diri atau self-confident. Nah, dan di sini fokus penelitian saya yakni pada siswa sekolah menengah, yakni siswa SMP atau SMA. Nah, di sini ada kerangka teoritis yang saya gunakan. Ada tiga kata kunci utama pada penelitian saya, yakni ada kemampuan koneksi matematis, kemudian ada model pembelajaran core, dan yang terakhir ada self-confident.
Nah, kemampuan koneksi matematis sendiri memiliki tiga indikator. Seseorang dikatakan memiliki kemampuan koneksi matematis apabila mampu menghubungkan antar konsep dalam matematika, kemudian mampu menghubungkan konsep matematika dengan ilmu pengetahuan lain, dan yang terakhir mampu menghubungkan konsep matematika dalam permasalahan di kehidupan sehari-hari atau dalam masalah dunia nyata. Nah, kemudian di sini di tengah ada model pembelajaran core. Model pembelajaran core ini memiliki 4 sintaks, yang mana sebenarnya sintaksnya itu merupakan singkatan dari nama core sendiri. Nah, C-nya itu connecting, O-nya organizing, R-nya reflecting, dan E-nya itu extending. Pada tahap connecting, guru berusaha untuk membangkitkan minat siswa untuk belajar. Nah, pada tahap connecting, guru juga memancing siswa untuk mengingat pengetahuan yang telah dipelajari atau telah didapat sebelumnya. Nah, pada tahap organizing, guru menjembatani siswa untuk menghubungkan pengetahuan yang akan dipelajari dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Kemudian, pada tahap reflecting, guru mulai menjelaskan materi, dan kemudian guru memberikan eh, persoalan yang berkaitan dengan kemampuan koneksi matematis. Nah, kemudian nanti pada tahap reflecting, siswa akan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan, lalu presentasi, dan terakhir pada tahap extending, nantinya itu guru memberikan soal untuk dikerjakan secara individu. Nah, jadi pada model pembelajaran core, siswa tidak hanya bekerja secara kelompok, tapi juga bekerja secara individu untuk memastikan bahwa siswa itu benar-benar menguasai materi. Kemudian, pada tahap self-confident, mohon maaf, maksud saya di sini ada self-confident. Jadi, definisi dari self-confident yakni penilaian positif terhadap diri sendiri, di mana kita optimis dapat menyelesaikan suatu tugas dengan baik. Nah, kemudian di sini metode yang saya gunakan, yang saya gunakan yakni metode SLR, dan di sini ada 3 langkahan atau 3 tahapan yang saya kerjakan, yakni yang pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, ketiga pelaporan. Pada tahap perencanaan, saya merumuskan research question atau rumusan masalah. Yang kedua, pada tahap pelaksanaan, saya menentukan kata kunci penelitian saya, kemudian saya mencari sumber untuk literatur, dan menentukan kriteria inklusi. Adapun tools yang saya gunakan untuk mencari sumber bisa dari Crossref, kemudian Garuda, Google Scholar, atau ResearchGate. Dan terakhir, pada tahap pelaporan, setelah saya mendapatkan literatur yang sesuai dengan kriteria inklusi, saya meninjau seluruh artikel, kemudian mensintesis data yang saya perlukan. Nah, berdasarkan hasil yang sudah saya dapatkan, berdasarkan artikel-artikel yang telah saya kumpulkan, saya mendapatkan 11 artikel yang membahas mengenai kemampuan koneksi matematika dengan model pembelajaran core. Nah, dari 11 artikel itu, ini yang saya muat di PPT hanya 4 karena keterbatasan slide. Di sini berdasarkan penelitian Pulungan, Mardiana, Wahyuni, dan Apriani, kita dapat melihat bahwa nilai siswa lebih tinggi, peningkatannya itu lebih tinggi dengan model core daripada model konvensional. Jadi jarak antara pretest dan posttest itu selisihnya itu lebih banyak dengan model core. Nah, di sini berarti kita dapat menyimpulkan bahwa model core itu lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan koneksi matematika dibandingkan dengan model konvensional. Nah, akan tetapi ada penelitian yang menyatakan bahwa model core itu memiliki kelemahan, yakni
banyak waktu yang terbuang selama diskusi pada tahap reflecting. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa pada tahap reflecting itu siswa berdiskusi permasalahan yang mengandung kemampuan koneksi matematis yang diberikan oleh guru. Nah, kalau Bapak Ibu guru tidak bisa menghandle waktu dengan baik, maka waktunya akan habis di tahap reflecting. Kemudian, hasil kedua, berdasarkan rumusan masalah kedua, tadi rumusan masalah kedua yakni bagaimana hubungan antara tingkatan self-confident dengan kemampuan koneksi matematis. Nah, di sini ada tiga tingkatan self-confident, yakni tingkat low atau rendah, tingkat moderate atau sedang, dan tingkat high atau tingkat tinggi. Nah, seorang siswa, kalau siswa itu memiliki self-confident atau kepercayaan diri yang tinggi, siswa akan mampu menguasai ketiga indikator kemampuan koneksi matematis. Kemudian siswa mampu menjelaskan langkah-langkah dengan benar secara oral. Jadi siswa tidak hanya mampu untuk menyelesaikan jawaban matematika secara tertulis, tapi ketika diwawancara atau ketika diminta untuk menjelaskan langkah-langkahnya, siswa akan paham dan bisa. Kemudian, siswa mampu menggunakan notasi yang benar saat menulis persamaan dan yang terakhir mampu menggunakan hubungan antara prinsip-prinsip untuk membangun rumus baru. Nah, itu kalau misalkan self-confidence-nya tinggi. Nah, kalau siswa dengan self-confidence yang sedang, siswa hanya mampu menguasai satu atau dua dari indikator kemampuan koneksi matematis. Dan siswa yang memiliki self-confidence yang rendah atau low, siswa tidak mampu menguasai indikator koneksi matematis sama sekali. Nah, simpulan dari artikel yang telah saya tulis, yakni model pembelajaran core itu efektif. Efektif untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematik siswa, apalagi kalau misalkan model pembelajaran core itu dibantu dengan LKPD atau alat peraga yang konkret. Misalkan dalam pembelajaran bangun ruang dengan model core misalnya, itu dilengkapi dengan alat peraga kubus, balok, dan sebagainya. Nah, selain itu, tingkat kepercayaan diri yang tinggi juga memperkuat kemampuan koneksi matematis siswa. Nah, apabila kemampuan koneksi matematis siswa itu baik, maka akan menghasilkan respon yang positif dari siswa terhadap model pembelajaran core, seperti lebih antusias dan aktif dalam berdiskusi. Jadi, kalau misalkan kemampuan koneksi matematis siswa itu baik, maka pada tahap reflecting dia akan eh, berdiskusi dengan aktif, tidak menjadi pasif gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan pemakalah semua. Terima kasih atas waktu dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan pemakalah semua yang telah berkenan untuk menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata di sini. Saya juga berharap agar Bapak, Ibu, dan rekan-rekan pemakalah semua mau mengomentari video saya sebagai bahan perbaikan bagi saya kelak. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.